Daripada sampeyan mondok di sini buang-buang waktu, lebih baik sampeyan pulang lagi ke Banten, amalkan ilmu yang sudah ada, dan syarahi kitab-kitab karangan mbah-mbahmu. Karena kitab tersebut masih perlu diperjelas, dan sangat sulit dipahami oleh orang awam. Mendengar jawaban tersebut, Abuya Dimyati menjawab, "Tujuan saya ke sini adalah untuk mengaji. Kok saya malah disuruh pulang lagi? Kalau saya disuruh mengarang kitab, kitab apa yang mampu saya karang?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karomah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas perjalanan hidup Kiai Haji Muhammad Dimyati. Kiai Haji Muhammad Dimyati atau dikenal dengan Abuya Dimyati adalah sosok yang karismatik. Beliau dikenal sebagai pengamal tarekat Syadziliyah dan melahirkan banyak santri berkelas. Mbah Dim, begitu orang memanggilnya. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Dimyati bin Syekh Muhammad Amin. Dikenal sebagai ulama yang sangat karismatik, muridnya ribuan dan tersebar hingga mancanegara. Abuya Dimyati, orang Jakarta biasa menyapa. Dikenal sebagai sosok yang sederhana dan tidak kenal menyerah. Hampir seluruh kehidupannya didedikasikan untuk ilmu dan dakwah. Menelusuri kehidupan ulama Banten ini seperti melihat warna-warni dunia sufistik. Perjalanan spiritualnya dengan beberapa guru sufi seperti Kiai Dalhar Watu Congol. Perjuangannya yang patut diteladani bagi masyarakat Pandeglang Provinsi Banten. Mbah Dim, sosok sesepuh yang sulit tergantikan. Beliau lahir sekitar tahun 1919, dikenal pribadi bersahaja dan penganut tarekat yang disegani. Abuya Dimyati juga masyhur sebagai guru pesantren dan penganjur ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pondok beliau di Cidahu, Pandeglang, Banten, tidak pernah sepi dari para tamu maupun pencari ilmu. Bahkan menjadi tempat rujukan para santri, pejabat, hingga kiai. Semasa hidupnya, Abuya Dimyati dikenal sebagai gurunya dari para guru dan kiainya dari para kiai. Masyarakat Banten menjuluki beliau juga sebagai pakunya daerah Banten. Abuya Dimyati dikenal sosok ulama yang mumpuni, bukan saja mengajarkan ilmu syariah, tetapi juga menjalankan kehidupan dengan pendekatan tasawuf. Abuya dikenal sebagai penganut tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah. Tidak salah kalau sampai sekarang telah mempunyai ribuan murid. Mereka tersebar di seluruh penjuru tanah air, bahkan luar negeri. Sewaktu masih hidup, pesantrennya tidak pernah sepi dari kegiatan mengaji. Bahkan Mbah Dim atau Abuya Dimyati mempunyai majelis khusus yang namanya adalah Majelis Seng. Hal ini diambil atau dijuluki seperti ini karena tiap dinding dari tempat pengajian sebagian besar terbuat dari seng. Di tempat ini pula Abuya Dimyati menerima tamu-tamu penting seperti pejabat, pemerintah maupun para petinggi negeri. Majelis Seng inilah yang kemudian dipakainya untuk pengajian sehari-hari semenjak kebakaran hingga sampai wafatnya. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, kita kembali ke masa kecil Kiai Haji Muhammad Dimyati. Kiai Haji Muhammad Dimyati atau yang kerap disapa dengan panggilan Abuya Dimyati atau Mbah Dim, lahir sekitar pada tahun antara 1919 hingga 1925 di Banten. Beliau merupakan putra dari pasangan Syekh Amin dan Hajah Ruqayyah. Sejak kecil, Abuya Dimyati sudah menampakkan kecerdasan dan kesalihannya. Beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya, menjelajah tanah Jawa hingga ke Pulau Lombok untuk menuntut ilmu.
Abuya Dimyati berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa. Di antaranya adalah Abuya Abdul Kalim, Abuya Mukri, Abuya Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri atau Mama Sempur, Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Nawawi Jejeran Jogja, Mbah Khozin Bendopare, Mbah Baydhawi Lasem, Mbah Ruqyat Kaliwungu, dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Abuya, para kiai sepuh tersebut adalah memiliki kriteria kekhilafahan atau mursyid sempurna. Setelah Abuya berguru, tak lama kemudian para kiai sepuh wafat. Beliau adalah sosok yang haus akan ilmu. Bahkan ketika telah berkeluarga dan memiliki putra, beliau tetap berangkat mondok bahkan bersama dengan putranya. Ketulusannya dalam menimba ilmu agama dan mensyiarkannya membawa beliau pada satu tingkatan di atas khalayak biasa. Bagi Abuya Dimyati, hidup adalah ibadah. Tidak salah kalau Kiai Haji Dimyati Rais Kaliwungu Kendal pernah menjelaskan bahwa belum pernah seorang kiai yang ibadahnya luar biasa seperti Abuya Dimyati. Menurutnya, selama mondok di Kaliwungu Kendal, Abuya Dimyati tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Di sisi lain, ada sebuah kisah menarik. Ketika bermaksud mengaji kepada Kiai Haji Baydhawi Lasem, beliau bertemu dengannya. Abuya Dimyati malah disuruh pulang. Namun Abuya Dimyati justru semakin menggebu-gebu untuk menuntut ilmu. Sampai akhirnya, kiai karismatik itu menjawab, "Saya tidak punya ilmu apa-apa." Sampai pada satu kesempatan, Abuya Dimyati memohon diwarisi thariqah. Kiai Haji Baydhawi pun menjawab, "Mbah Dim, zikir itu sudah termaktub dalam kitab. Begitu pula dengan sholawat, silahkan memuat sendiri saja. Saya tidak bisa apa-apa, karena thariqah itu adalah sebuah wazifah atau sarana yang terdiri dari zikir dan sholawat." Jawaban tersebut justru membuat Abuya Dimyati penasaran. Untuk kesekian kalinya, dirinya memohon kepada Kiai Haji Baydhawi. Pada akhirnya, Kiai Haji Baydhawi menyuruh Abuya untuk sholat istikharah. Setelah melaksanakan sholat tersebut sebanyak 3 kali, akhirnya Abuya mendatangi Kiai Haji Baydhawi yang kemudian diijazahi thariqah Asyadziliyah. Disebutkan dalam satu riwayat, ketika bertemu dengan Kiai Haji Dalhar Watu Congol Magelang, Abuya Dimyati sempat kaget. Hal ini disebabkan selama 40 hari, Abuya Dimyati tidak pernah ditanya bahkan dipanggil oleh Kiai Haji Dalhar. Tepat pada hari ke-40, Abuya Dimyati dipanggil oleh Mbah Dalhar. "Sampean jauh-jauh datang ke sini mau apa?" tanya Kiai Dalhar. Ditanya begitu, Abuya Dimyati pun menjawab, "Saya mau mondok Kiai." Kemudian Kiai Dalhar pun berkata, "Perlu sampean ketahui bahwa di sini tidak ada ilmu. Justru ilmu itu sudah ada pada diri sampean. Daripada sampean mondok di sini buang-buang waktu, lebih baik sampean pulang lagi ke Banten, amalkan ilmu yang sudah ada dan syarahi kitab-kitab karangan mbah-mbahmu. Karena kitab tersebut masih perlu diperjelas dan sangat sulit dipahami oleh orang awam." Mendengar jawaban tersebut, Abuya Dimyati menjawab, "Tujuan saya ke sini adalah untuk mengaji. Kok saya malah disuruh pulang lagi? Kalau saya disuruh mengarang kitab, kitab apa yang mampu saya karang?" Kemudian Kiai Dalhar memberi saran, "Baiklah, kalau sampean mau tetap di sini, saya mohon ajarkanlah ilmu sampean kepada santri-santri yang ada di sini, dan sampean jangan punya teman." Kemudian Kiai Dalhar memberi ijazah thariqah Syadziliyah kepada Abuya Dimyati. Ketika mondok di Watu Congol, Abuya Dimyati sudah diminta untuk mengajar oleh Mbah Dalhar. Satu kisah unik ketika Abuya Dimyati datang pertama ke Watu Congol, Mbah Dalhar memberi kabar kepada santri-santrinya bahwa besok akan datang kitab banyak. Dan hal ini terbukti
mulai saat masih mondok di Watu Congol, sampai di tempat beliau mondok lainnya, hingga sampai Abuya Dimyati menetap. Beliau banyak mengajar dan mengorek kitab-kitab. Di Pondok Bendo Pare Kediri, Abuya Dimyati lebih dikenal dengan sebutan Mbah Dim Banten, karena kewirausahaannya di setiap pesantren yang disinggahinya selalu ada peningkatan santri mengaji. Kekuatan hati dan ketekunan beliau akhirnya mengantarkan beliau menjadi seorang ulama besar dan saleh, serta disegani para ulama di seluruh Nusantara. Karena itu, tidak berlebihan apabila kepopuleran Abuya Dimyati setara dengan Abuya Bustami Cisantri dan Kiai Munfasir Ciomas. Abuya Dimyati adalah tokoh yang senantiasa menjadi pusat perhatian, yang justru ketika beliau lebih ingin menyedikitkan bergaul dengan makhluk demi mengisi sebagian besar waktunya dengan mengaji dan bertawajuh ke hadratillah. Abuya Dimyati merintis pesantren di desa Cidahu, Pandeglang, Banten sekitar tahun 1965 dan telah banyak melahirkan ulama-ulama ternama seperti Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf yang sekarang memimpin Majelis Nurul Mustafa di Jakarta. Dalam bidang tasawuf, Abuya Dimyati menganut thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari Syekh Abdul Halim Kalahan. Tetapi praktek suluk dan tarekat kepada jamaah-jamaah Abuya Dimyati hanya mengajarkan thariqah Syadziliyah dari Syekh Dalhar Watu Congol Magelang. Itu sebabnya dalam perilaku sehari-hari beliau tampak tawadhu, zuhud, dan ikhlas. Banyak dari beberapa pihak maupun wartawan yang coba untuk mempublikasikan kegiatannya di pesantren selalu ditolak dengan halus oleh Abuya Dimyati. Begitupun ketika beliau diberi sumbangan oleh para pejabat, selalu ditolak dan dikembalikan sumbangan tersebut. Hal ini pernah menimpa Mbak Tutut atau anak mantan Presiden Soeharto yang memberi sumbangan sebesar 1 miliar, tetapi oleh Abuya Dimyati dikembalikan. Abuya Dimyati merupakan sosok yang bersahaja, menjauhi keduniawian, wirangi atau hati-hati dalam bicara, konsisten dalam perkataan dan perbuatan, ahli sedekah, puasa, humanis, makan seperlunya ala kadarnya seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, dan penuh kasih sayang terhadap umat. Semasa hidup beliau dikenal sebagai gurunya para guru dan kiainya para kiai, sehingga tidak berlebihan jika Abuya Dimyati disebut sebagai tipe ulama khas alal khas. Masyarakat Banten menjuluki Abuya Dimyati sebagai pakunya tanah Banten, salah satu tanah yang diberkahi. Abuya Dimyati adalah tokoh yang senantiasa menjadi pusat perhatian, yang justru di sisi lain beliau lebih ingin menyedikitkan bergaul dengan makhluk demi mengisi sebagian besar waktunya dengan mengaji dan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abuya merupakan seorang qurra dengan lidah yang fasih, istiqomah selama 40 tahun mengamalkan wirid Al-Quran. Jika sholat tarawih, beliau tidak akan turun untuk sahur kecuali setelah mengkhatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Selain dikenal sebagai sosok yang sempurna dalam menjalankan syariat agama, beliau juga dikenal sebagai salah satu ulama yang menjalankan kehidupan pribadi dengan pendekatan tasawuf. Dalam thariqah, beliau menganut thariqah Naqsyabandiyah Qadiriyah. Maka wajar jika dalam perilaku sehari-hari beliau penuh tawadhu, istiqomah, zuhud, dan ikhlas. Walau dalam thariqah beliau menganut thariqah Naqsyabandiyah Qadiriyah, secara pengamalannya beliau menempuh cara yang unik. Secara tegas beliau mengatakan, jalan saya adalah ngaji, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'amaluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sebab tinggi rendahnya derajat keulamaan seseorang bisa dilihat dari bagaimana ia memberi penghargaan terhadap ilmu. Sebagai sarana diwariskannya ilmu dengan mengaji sunnah dan keteladanan Nabi Muhammad SAW diajarkan dan diturunkan. Melalui mengaji, tradisi para sahabat dan tabi'in diwariskan. Ahmad Munir berpendapat bahwa ilmu adalah suatu keistimewaan yang menjadikan manusia unggul atas makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahannya. Saking pentingnya mengaji, Abuya Dimyati sering mengingatkan untuk tidak meninggalkannya. Jangan sampai mengaji ditinggalkan karena kesibukan lain atau karena umur. Dalam mendidik anak-anaknya, Abuya Dimyati menghukumi fardu ain bagi putra-putrinya dalam urusan mengaji. Beliau tidak akan memulai suatu majelis ilmu dan sholat jamaah kecuali semua anak-anaknya hadir dalam majelis dan shaf sholat. Jika belum datang, maka kentongan sebagai isyarat waktu sholat pun dipukul lagi berkali-kali sampai semua hadir dan sholat jamaah pun dimulai. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, di balik kemasyhuran nama Abuya Dimyati, beliau adalah orang yang sederhana dan bersahaja. Kalau melihat wajah beliau terasa ada perasaan adem dan tentram di hati orang yang melihatnya. Abuya Dimyati dikenal sebagai salah satu orang yang sangat teguh pendiriannya. Sampai-sampai karena keteguhannya ini, beliau pernah dipenjara pada zaman Orde Baru. Pada tahun 1977, Abuya Dimyati sempat difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Hal ini disebabkan Abuya sangat berbeda prinsip dengan pemerintah ketika terjadi pemilu tahun tersebut. Abuya dituduh menghasut dan anti pemerintah. Abuya pun dijatuhi vonis selama 6 bulan. Namun 4 bulan kemudian, Abuya Dimyati keluar dari penjara. Abuya Dimyati memiliki beberapa kitab yang dikarang oleh beliau. Yang pertama adalah kitab Minhajul Istisfa. Kitab ini isinya menguraikan tentang Hizib Nasr dan Hizib Ikhfa, dikarang pada bulan Rajab 1379 Hijriyah. Kemudian kitab Aslul Qadri yang di dalamnya khususiat sahabat saat perang Badr, kitab Rasnul Qadri, dan kitab Al-Hadiyatul Jalaliyah di dalamnya membahas tentang Tariqah Asyadziliyah. Di waktu mondok, Abuya Dimyati sudah terbiasa tirakat, tidak pernah terlihat tidur, dan istimewanya adalah menu makan Abuya yang hanya sekedar. Beliau selalu menghabiskan waktu untuk menimba ilmu, baik dengan mengaji, mengajar, atau mutolaah. Sampai sudah menetap pun Abuya masih menjalankan keistiqomahannya dan tidak dikurangi bahkan ditambah. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, Abuya Dimyati sebagai sosok yang zuhud dan alim tentunya memiliki beberapa karomah. Yang pertama, beliau menghatamkan kitab tafsir Ibnu Jarir dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1999, dunia dibuat geger. Seorang kiai membacakan kitab tafsir Ibnu Jarir yang tebalnya 30 jilid. Banyak yang tidak percaya si pengajar dapat merampungkannya. Tapi berkat ketelatenan Abuya, pengajian itu dapat khatam tahun 2003. Beliau membacakan tafsir Ibnu Jarir itu setelah khatam 4 kali membacakan tafsir Ibnu Katsir yang 4 jilid.
Karomah yang kedua, beliau berziarah di Baghdad setiap malam Jumat. Kisah karomah Abuya Dimyati Rais Banten ini berawal dari seorang kiai dari Jawa yang pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Irak. Karena ketika itu, kiai tersebut merasa sangat bangga karena banyak kiai di Indonesia, paling jauh mereka ziarah adalah makam Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, dia dapat menziarahi sampai ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika sampai di makam tersebut, maka penjaga makam bertanya kepadanya, "Anda dari mana?" Si kiai menjawab, "Dari Indonesia." Maka penjaganya pun langsung bilang, "Oh, di sini pada setiap malam Jumat ada seorang ulama Indonesia yang kalau datang ziarah hanya duduk saja di depan makam beberapa waktu. Namun, peziarah-peziarah lain akan ikut diam demi menghormati beliau. Setelah beliau mulai membaca Al-Quran, baru para peziarah lain akan meneruskan bacaan mereka sendiri-sendiri." Mendengar hal itu, kiai tadi pun kaget dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat agar tahu siapa sebenarnya ulama tersebut. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama tersebut adalah Abuya Dimyati Rais Banten. Maka kiai tersebut terkagum-kagum, dan ketika pulang ke Jawa, dia menceritakan bagaimana beliau bertemu dengan Abuya Dimyati di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika itu, Abuya masih di pondok dan mengaji dengan santri-santrinya. Cerita-cerita lain tentang karomah Abuya Dimyati dituturkan dan membuat kita berdecak kagum. Subhanallah, misalkan seperti masa perjuangan kemerdekaan di mana Abuya Dimyati di garis terdepan menantang penjajah, kisah kereta api yang tiba-tiba berhenti sewaktu akan menabrak Abuya di Surabaya, kisah angin Mamiri diutus membawa surat kepada gurunya Kiai Haji Rukyat atau Mbah Rukyat Kaliwungu Kendal. Ada lagi kisah Abuya bisa membaca pikiran orang, kisah nyata beberapa orang yang melihat dan bahkan berbincang dengan Abuya di Makkah, padahal Abuya telah meninggal dunia. Insya Allah kita akan membahas karomah-karomah beliau pada video yang berikutnya. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, Abuya Dimyati meninggalkan kita semua pada malam Jumat Pahing 3 Oktober 2003 atau 7 Sya'ban 1424 Hijriah, sekitar pukul 3 pagi. Umat muslim, khususnya warga Nahdlatul Ulama, telah kehilangan salah seorang ulamanya, Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Kiai Haji Muhammad Amin Al-Bantani di Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten dalam usia 78 tahun. Mari sejenak kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Semoga Indonesia khususnya dan dunia umumnya selalu mendapatkan berkah dari ulama-ulama Nusantara. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.